Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Haris Mentori, tentunya di program KAMA, Kata Mahasiswa. Tentunya belum mahasiswa kalau belum menyaksikan KAMA, yaitu saksikan di YouTube DKTV with Membujul Padang. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang isu literasi membaca yang saya lihat datanya di UNESCO bahwasannya minat baca anak-anak di Indonesia ini 1000 banding 1. 1000 anak Indonesia, cuman satu yang memiliki minat baca yang tinggi. Jadi dari data yang telah disampaikan oleh UNESCO ini menyebabkan saya merasa miris karena minat baca yang sangat rendah. Tentunya isu yang menarik ini akan dibahas dengan narasumber yang menarik juga. Kita akan bersama Bang Hasbunallah Haris. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kegiatan hari ini Bang? Hari ini ya biasa Bang, ke kampus terus ya kegiatan lain nggak ada sih. Kampus iya, iya. paling malam sih Bang ada kegiatan. Saya lebih berbicara dengan Bang Haris nama Bang? Iya Bang Haris, Panggilannya. panggil Bang Haris. Namanya sama Bang. Sama ya. Iya, nama tengahnya Bang, sama-sama Iya, Haris, iya. berbicara sesama nama sendiri. Jadi kita akan membahas dengan Bang Haris yaitu tentang isu literasi membaca di Indonesia. Bang Haris ini adalah seorang pegiat literasi dan penulis novel. Saya dengar-dengar novelnya sudah menjelang kelima kan Bang? Alhamdulillah mungkin awal tahun 2023 launching yang kelima Bang. Wih, sudah banyak. Sudah banyak sekali Abang menulis novel sekarang ya Bang? Ya banyak ya, insya Allah lah Bang, dengan waktu yang cukup singkat ya, awal menulis tahun 2019 sampai 2022, sekarang udah ke hampir 5 ya, yang udah terbit. Kenapa Abang minat dalam menulis buku Bang? Menulis buku itu bentuk manifestasi dari proses membaca ya Bang. Jadi awalnya tuh lebih suka membaca novel. Jadi waktu sekolah di situ mulai tumbuh minat baca dari saya pribadi sih Bang. Waktu itu akses buku itu cukup mudah. Jadi di Bukit Tinggi itu ada toko buku yang menjual buku-buku yang harga untuk siswa lah gitu. Iya, iya. Sejak itu awalnya terus Mulai suka membaca. mulai suka membaca. Iya, Terus iya, iya. kepikiran kalau kita membaca berarti kita mengeluarkan uang gitu. Iya. Ya gimana sih kita mengembalikan uang itu kepada kita gitu. Dengan cara menulis Ini tadi. cara Iya, menulis, iya, iya. iya. Berarti cara cerdas untuk mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan uang Bang. Iya, iya. Iya, iya. Kita dapat ilmu dari membaca buku dan kita juga ikut Mendapatkan berpartisipasi dalam menyumbang ilmu. Novel-novel Abang itu Bang kebanyakan bergerak dalam bidang apa tuh Bang? Misalkan non fiksi atau fiksi atau sejarah Bang? Kalau novel sih lebih ke fiksi ilmiah sama fiksi sejarah Bang. Iya. Fiksi sejarah. Ah, Soalnya awalnya itu pengen nulis yang serius Iya. kayak tulisan-tulisan ilmiah gitu Bang. Iya, Itu iya. kan butuh riset yang lama, butuh data-data yang memang rinci gitu kan Bang. Tapi kalau di novel kita tanpa batas nulis itu. Soalnya sesuai imajinasi kita iya. Bang, ya, pengembangannya sesuai Iya. dengan imajinasi. Jadi tentang literasi membaca sesuai dengan yang disampaikan oleh UNESCO tadi Bang, bahwasannya 1000 dari anak Indonesia hanya satu yang membaca. Itu menurut Abang gimana itu Bang? itu lebih ke kalimat, mungkin menurut pribadi ya, lebih ke kalimat pragmatik ya. Sebenarnya UNESCO itu menempatkan minat baca Indonesia itu yang memang kurang, dan itu seolah menyindir kita masyarakat di Indonesia ini yang memang harusnya dengan adanya ultimatum dari UNESCO itu menggerakkan kita untuk membudidayakan atau menggerakkan program literasi baik di mahasiswa atau kalangan masyarakat. Kalau UNESCO itu memberikan statement seperti itu, mungkin statistiknya mungkin belum menyeluruh sih Bang. Iya. Mungkin ada Belum sampai ke pelosok ya Bang, iya, ya? mungkin seperti itu. Mungkin di pelosok-pelosok tuh banyak anak-anak yang mulai suka membaca. Iya, bahkan Bahwa, kalau di pelosok itu kita lihat kan Ada perpustakaan berjalan. ada perpustakaan. Iya. Minat bacanya itu cukup tinggi soalnya
Beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal itu mereka menghabiskan waktu dengan bermain, kalau nggak main ya baca buku gitu. Tapi akses untuk buku itu yang masih kurang gitu. Kita lihat di beberapa daerah kan akses untuk perpustakaan itu masih koleksi-koleksinya itu masih sangat terbatas gitu. Itu PR buat kita sebagai generasi muda sekaligus pemerintah juga. Jadi pentingnya minat baca menurut abang itu sendiri gimana bang? Oh, minat baca ya, terlepas dari apapun buku yang kita baca, berarti ibaratnya membaca itu kan membuka wawasan, membuka cakrawala. Membaca itu memberikan sebuah pemahaman baru, sebuah pengalaman baru yang belum kita dapatkan gitu. Jadi membaca itu ibarat menabung kepandaian intelektual kita, mempertajam intelektual dan daya analisis juga sih Bang. Jadi kan itu kan kita membahas tentang data-data yang disampaikan oleh UNESCO. Nah, dari data apa yang menyebabkan kalau minat baca Indonesia itu menurun bang anak-anaknya? Menurun ya? Oh, kita pakai data UNESCO. Iya, berbicara dengan data UNESCO kan yang disampaikan itu data-data UNESCO bahwasanya minat baca Indonesia itu nomor 2 terendah di dunia. Menurut saya itu sangat miris sekali bang. Iya, miris sekali. Untuk itu mungkin pengaruhnya ya. Yeah. Pengaruhnya mungkin generasi sekarang itu lebih condong ke hal-hal yang instan gitu ya. Jadi kalau dulu kita biasa nemuin orang-orang dalam bus, dalam kereta baca buku, sekarang itu sudah jarang itu. Bahkan kalau ada orang yang baca buku dalam bus itu kita lebih mandang ke aneh gitu, kok dia baca buku dalam bus gitu. Padahal itu sebenarnya hal-hal yang lumrah kalau di negara-negara maju. UNESCO sendiri tentu kalau untuk data itu mungkin bisa jadi benar, bisa jadi tidak gitu. Tapi faktor yang mengapa UNESCO bisa mengeluarkan statement itu mungkin karena pengaruh kemajuan teknologi juga, gadget juga mempengaruhi sih Bang. Jadi penyebab faktor-faktor yang menyebabkan UNESCO mendatakan itu karena pengaruh teknologi salah satunya Bang. Jadi akibat dari itu minat baca di Indonesia itu menjadi lebih menurun. Iya, soalnya lebih asik kalau generasi muda sekarang, apalagi yang masih sekolah dasar atau SMP itu kan kebanyakan itu mereka kalau disuruh milih lah ibaratnya HP atau buku gitu. Mungkin benar kata UNESCO di antara 1000 mungkin satu yang milih buku. Menurut abang sendiri bang, ada nggak tips untuk kita menaikkan minat baca sendiri bang? Oh, minat baca ya. Minat baca itu kalau sekarang cakupan di Provinsi Sumatera Barat lah misalkan ya Bang. Itu sekarang alhamdulillah udah ada komunitas-komunitas literasi yang menampung itu Bang. Untuk komunitas itu sendiri itu tentu relawan gitu. Yang kemarin ada berapa ya, 13 komunitas kalau nggak salah yang bergerak dalam bidang itu. Iya, komunitas di Sumatera Barat yang bertemu dan isunya sama tentang menurunnya minat baca. Jadi solusi ya, apa solusinya yang harus kita apakan. Jadi waktu itu didapat kesimpulan untuk meningkatkan minat baca itu diadakan tur literasi, festival literasi itu kan jarang diadakan oleh provinsi atau ya kita bicara provinsi dulu lah gitu. Soalnya untuk kalangan mahasiswa sendiri pun bisa dibilang kalau baca buku untuk tugas bikin makalah itu cari referensi gitu ya. Jadi mereka tuh cuma membaca jikalau butuh. Kalau butuh. Jadi kalau untuk pergerakan para pemerintah itu sendiri gimana, Bang? Untuk menaikkan minat baca di kalangan anak-anak. Iya, di kalangan anak-anak ya. Iya, anak-anak sampai ke dewasa ini, sampai ke remaja. Iya. Minat baca kalau dari pemerintah ya. Pemerintah itu udah membuat program, salah satunya yang kemarin hari Sabtu Minggu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi, itu kepala dinas itu berinisiatif mengundang komunitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian berdiskusi dan menginapkan, terus diberikan ibaratnya masalah-masalah komunitas itu selama ini apa gitu. Ayo kita saling kerjasama antara pemerintah dan komunitas untuk menggaungkan literasi di provinsi ini gitu. Jadi didapat waktu itu kesimpulan ya,
untuk lebih mengunjungi perpustakaan misalnya Kang. Jadi event-event itu mungkin dari sekarang sampai seterusnya mungkin lebih ke perpustakaan itu lebih digital gitu Bang. Iya 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 iya. Jadi saya kan pernah dengar, saya membaca Bang, membaca itu apa dari salah satu portal berita bahwasannya dari pendapat Mbak Najwa Shihab, Iya, iya. dia menyatakan kalau dia tidak setuju dengan pendapat UNESCO bahwasannya minat baca Indonesia itu menurun, Bang. Bagaimana pendapat Abang mengenai yang dikatakan oleh Mbak Najwa ini? Iya, kalau membaca kita setiap hari membaca ya. Membaca WA itu. WA, caption Instagram, TikTok. Iya iya. Tapi kita bicara tentang buku ya, literasi. Mm-mm. Sebenarnya banyak minat baca dari siswa, mahasiswa. Cuman mungkin perpustakaan sekarang kekurangan update atau pengenalan kepada generasi sekarang. Kayak jika kita berkunjung ke perpustakaan misalnya, itu perpustakaan itu lebih tepat untuk menyimpan buku sekarang. Soalnya bukunya itu nggak ada yang baru lagi, jarang yang baru gitu. Jadi buku-buku itu belum update gitu. Dan lagi untuk pengenalan sendiri itu belum maksimal rasanya sih Bang. Iya iya. Ini Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Abang kan suka sekali membaca, banyak sekali novel-novel yang sudah Abang baca, Bang. Iya. Dan sudah pastinya kalau untuk sekelas sudah menulis mah sudah banyak mengambil referensi bacaan. Nah, dia itu apa tips-tips dari Abang bagaimana cara kita agar misalkan nih buku yang kita baru beli ingin lebih menaikkan lagi minat baca kita. Saya pribadi merasakan bahwasannya banyak sekali kekurangan saya dalam membaca. Bagaimana tips dari Abang untuk menaikkan minat baca itu? Lebih ke diri pribadi ya. Iya, lebih Kalau kepada diri pribadi. Abang pribadi sih kalau habis beli buku, satu buku, itu biasanya ditarget berapa lama harus namatin. Misal buku 300 halaman, berapa lama harus ditamatin, apa 2 hari, 3 hari. Dan kebanyakan waktu baca buku itu sih malam sih. Malah. Iya, malam. Jadi tips dari Abang tuh cuman meningkatkan literasi membaca itu pada saat membaca kita lebihkan lagi, Bang. Iya, dan godaan-godaan itu harus dihindari, misal notifikasi gadget itu kan sangat mengganggu. Mau baca buku, lihat WA dulu. Mau baca buku, lihat Instagram dulu. Iya. Kan tantangan anak muda sekarang kan kebanyakan dari gadget, Bang. Iya. Misalkan nih, gimana cara kita agar gadget ini kita jauhkan dan kita meningkatkan lagi bahwasannya buku ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat, itu bagaimana pendapat Abang? Iya. Pas awal setelah membaca buku dan setelah kita selesai menamatkan kan buku ditaruh aja gitu istilahnya. Jarang rasa orang yang baca buku. Misal habis tamat satu novel, dibaca satu kali tamat, terus bulan depan dibaca itu lagi, bulan depan dibaca itu lagi. Jadi sebaiknya ya kalau kita setelah selesai membaca buku itu pendistribusian gitu ya. Kita punya di Sumatera Barat ada TBM ya, Taman Baca Masyarakat, yang itu mungkin bisa kita distribusikan ke situ. Buku-buku bekas kita Iya. yang kita baca. Dan Jadi mereka memang menerima itu. lagi sharing-sharing ilmu, Bang. Iya. Iya iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Bang. Bagaimana harapan Abang untuk kedepannya tentang minat baca di Indonesia, Bang? Harapan kedepannya ya Indonesia sendiri lebih mengandalkan generasi muda lah, generasi yang memberikan dampak untuk Indonesia kedepannya. Gimana dia bicara tentang satu hal sementara orang tersebut tidak benar-benar memahami hal tersebut gitu. Mungkin dari membaca itu satu-satunya jalan untuk memperkaya daya intelektual. Jadi mau nggak mau harus membaca buku gitu. Nah, terlepas sekarang udah zaman teknologi yang luas. Kita bisa baca buku dari mana saja. Misalnya sekarang udah ada aplikasi membaca buku, udah dapat e-book secara gratis. Mungkin lebih ke niat kita aja yang masih kurang gitu ya. Kalau dulu orang kan baca buku harus pergi ke perpustakaan, harus mengeluarkan uang, harus memberikan banyak daya lah untuk dapat satu akses buku. Sekarang dengan kemudahan seperti teknologi. ini, kemudahan teknologi harusnya lebih giat lagi. Iya.
Dan untuk itu mungkin pengenalannya bisa bergabung ke komunitas-komunitas atau membuat klub-klub literasi. Literasi membaca. Iya. Cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini tentang literasi membaca. Saya selaku host Faisal Haris Mentori dan segenap kru undur diri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.